Sahabat media Indonesia, saya langsung saja. Narasumber saya kali ini seorang politisi Partai Golkar, Ketua DPD 1 Partai Golkar Kalimantan Barat, yang saat ini juga menjadi Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Saya sapa langsung. Selamat siang Kang Maman Abdurrahman, politisi muda Partai Golkar. Kang Maman, apa kabar? Selamat siang, Mas. Ya, Mas. Siap. Baik, Kang Maman, sebelum kita masuk ke mungkin topik yang tadi saya sudah sempat sounding ke Kang Maman dalam komunikasi terbatas kita, kami dapat informasi apakah benar Mas Gibran akan merapat ke DPP Golkar sore hari ini, Mas? Kang Maman? Enggak ada, Mas. Belum ada. Oh, belum ada informasi terkait itu ya? Iya. Soalnya saya pikir masyarakat sampai hari ini, terutama setelah putusan Mahkamah Konstitusi kemarin, dengan segala macam dinamika, pandangan dan segala macam komentar yang muncul di masyarakat, Partai Golkar sendiri bagaimana merespon hasil uji materi Undang-Undang Pemilu mengenai batas usia capres cawapres yang baru dibacakan kemarin? Kalau menurut Partai Golkar gimana itu kira-kira, Kang Maman? Ya, gini Mas, pertama kan ini sebuah proses hukum yang sangat panjang ya, dan publik juga melihatnya udah hampir setahun ya, kurang lebih 8 bulanan ya, 7 bulan. Artinya menurut saya sebuah proses hukum yang cukup sangat panjang yang telah dilakukan dan berproses di Mahkamah Konstitusi. Yang saya lihat berbagai macam tafsir sebelumnya diprediksi dan komentar publik sebelum keputusan ini diambil. Nah, namun seperti yang kita ketahui, terlepas dari bahwa publik like or dislike terhadap keputusan ini, ya kita harus pahami bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat. Nah, di situ kan ada beberapa gugatan yang memang kalau kita lihat ada kurang lebih sekitar 7 gugatan. Dan dari semua gugatan kan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi terkait mengenai pengajuan batas usia umur 35 tahun. Nah, dan itu ditolak semua. Artinya sebetulnya keraguan publik terhadap objektivitas terhadap Mahkamah Konstitusi sudah terbantahkan. Namun di sisi lain, ada gugatan yang memang ini terkait mengenai positioning kepala daerah. Yang dimana bagaimana kalau kepala daerah itu dia jadi kepala daerah tapi umurnya di bawah 40 tahun. Nah, kalau kita lihat dari isinya kurang lebih ingin menyebutkan bahwa ada prinsip keadilan yang ingin diberikan kepada semua masyarakat di Indonesia ini. Nah, itu yang kalau kita lihat. Nah, itulah makanya akhirnya MK hadir di situ sebagai sebuah institusi yudikatif untuk mengabulkan atas dasar prinsip keadilan. Tapi bagi saya begini Mas ya, terlepas dari apa argumentasi apa dasar fundamental dari MK lain sebagainya, karena bagi saya itu sudah menjadi hak konstitusinya MK untuk mengambil keputusan. Saya bukan pada kapasitas untuk menilai itu. Namun yang terpenting bagi saya hari ini adalah bahwa yang harus kita pahami bahwa keputusan MK final dan mengikat. Jadi ya kita pegangan kita di situ saja. Gitu Mas. Meskipun berkembang diskusi di publik bahwa seolah-olah MK ini telah mengambil kewenangan para pembuat undang-undang karena dia memasukkan norma baru misalnya. Atau di tengah segala kontroversi yang ada beberapa hakim Mahkamah Konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda. Bahkan salah seorang hakim MK menyatakan pendapat yang sangat keras misalnya di publik. Seakan-akan terjadi intervensi politik yang sangat kuat yang ikut mencampuri keputusan Mahkamah Konstitusi ini gitu. Jadi di luar yang tadi Kang Maman sampaikan, ada suara-suara di publik yang berkembang, ini ada apa dengan Mahkamah Konstitusi sampai kemudian mereka bisa mengambil keputusan yang dalam tanda kutip agak melawar nalar publik kali ini gitu. Ya, saya pikir wajar dan sah-sah saja ya. Di era demokrasi seperti sekarang ini ada respon pro dan kontra dalam sebuah situasi ya.
apalagi sudah menjelang situasi politik, menjelang mau pilpres ke depan kan, ini kan isu yang sangat seksi untuk kita perdebatkan dan perbincangkan. Tapi kembali lagi Mas, bagi saya ya setiap orang bisa memperdebatkan ataupun mengatakan setuju ataupun tidak setuju. Makanya tadi saya bilang, kalau dari sisi saya tidak punya kapasitas untuk mengomentari itu, karena saya bukan ahli hukum, saya bukan, jadi saya tidak memiliki kapasitas untuk mengomentari itu. Tapi yang ada pada diri saya sekarang adalah melihatnya, ya suka ataupun tidak suka, ya keputusan itu final dan mengikat. Nah, tinggal penerjemahan para aparatur hukum kita nanti ke depan melihatnya seperti apa. Institusi-institusi terkait menilainya seperti apa. Sebagai contoh, tentunya karena ini ada keterkaitannya dengan salah satu figur anak muda kita, yaitu Mas Gibran, gitu ya. Jadi ya tentunya dan di mana Mas Gibran juga diopinikan dan banyak sebagian publik mengusulkan beliau menjadi calon wakil presiden, berarti nanti akan ada keterkaitannya dengan institusi KPU kita. Silakan saja KPU menerjemahkannya. Apakah Mas Gibran berdasarkan dari keputusan MK tersebut memiliki memenuhi syarat administrasi yang memang sudah berlaku ataupun ditetapkan oleh KPU. Saya pikir itu nanti. Oke. Dalam hal ini kan Partai Golkar juga kita ikuti juga gitu ya perkembangan kemarin-kemarin ini, yang saat ini sudah tergabung di Koalisi Indonesia Maju. Di antara sekian calon wakil presiden potensial yang akan mendampingi Pak Prabowo, ada beberapa nama dan salah satunya Gibran. Dan memang seakan-akan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi ini kan seperti prakondisi begitu untuk memberi karpet merah kepada seorang anak presiden yang sedang disebut-sebut menjadi kandidat kuat calon wakil presiden dari calon presiden yang akan diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Dan di dalamnya ada Partai Golkar. Gitu kira-kira. Nah, mendapat respon publik seperti ini di Partai Golkar sendiri sebagai bagian dari anggota Koalisi Indonesia Maju, yang selama ini kita juga tahu gitu. Ada seorang ketua umumnya, Airlangga Hartarto, yang juga didorong menjadi calon wakil presiden yang akan bisa mendampingi Pak Prabowo Subianto. Tanggapan dari Partai Golkar seperti apa, Kang Maman, dengan perkembangan dan dinamika seperti ini? Ya memang sampai saat ini, pertama, saya mulainya dari situ dulu Mas. Tentunya wewenang ataupun hak konstitusi partai itu diberikan kepada ketua umum kami, mandat penuh kepada ketua umum kami Bapak Airlangga Hartarto untuk membangun komunikasi politik dengan semua pihak terkait pencapresan dan pencawapresan. Dan di mana di sisi secara institusional kita mengusulkan Pak Airlangga Hartarto sebagai capres atau cawapres. Jadi dan ditambah lagi kita memberikan mandat penuh. Jadi artinya itu menjadi full penuh wewenangnya Pak Airlangga Hartarto untuk membangun komunikasi politik dengan Pak Prabowo. Ya tentunya kita sadar sekali bahwa momentum keputusan MK ini pasti akan menjadi catatan dan pertimbangan para ketua umum nanti yang akan ada di Koalisi Indonesia Maju. Jadi dalam waktu dekat ini tentunya masing-masing partai koalisi akan duduk bersama-sama dan ketua umum untuk membicarakan situasi ini. Saya pikir kita tinggal lihat aja nanti Mas, dalam 1-2 hari ke depan, 2-3 hari ke depan seperti apa kondisinya. Itu Mas. Sudah ada informasi kira-kira KIM akan melakukan rapat untuk segera menentukan calon wakil presiden sampai sejauh ini, Kang Maman? Dalam waktu dekat ini Mas, dalam waktu 2-3 hari ini. 2-3 hari pasti ini akan ya. melakukan pembahasan. Kesepakatan kami di koalisi itu, setiap keputusan yang akan diambil dibicarakan secara bersama-sama di level ketua umum partai koalisi. Nah, ya kita sadar sekali bahwa pasti nanti topik hangatnya adalah terkait cawapres, yaitu Mas Gibran gitu. Ya saya terlepas dari apapun, saya tidak berani berandai-andai ya. Apakah beliau itu nanti dicalonkan atau tidaknya, karena bagi saya itu masih dinamis ya.
Ya, apa yang berkembang itu kan rumors, apa yang berkembang itu kan adalah isu ataupun opini yang beredar. Ya, kita tidak berani berandai-andai, kita tidak berani bilang ya, tidak berani bilang tidak, karena semuanya masih sangat dinamis. Secara informal Sebagai ada nggak? contoh, Sorry. Lanjut aja, gimana Kang Maman? sebagai contoh saya informasikan, terakhir dulu pada saat Pak Jokowi itu kita semua sudah tahu itu finalnya Pak Mahfud. Iya, 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 iya. Lalu tiba-tiba Hamil 1 jam menjelang pendaftaran berubahnya jadi Pak Ma'ruf Amin gitu. Jadi sulit kita mas, karena ini pasti kan dinamis ya. Nah hari ini misalnya publik mengatakan, oh isunya Gibran gitu. Tapi mana kita tahu nanti pas menjelang Hamin 1 jam menjelang pendaftaran jadinya ketua umum kami Pak Erlangga Hartarto. Semua Siap. semua situasi dan perkembangan itu pasti akan sangat dinamis. Jadi yang bisa saya sampaikan, kita boleh kita berandai-andai, tapi kita tidak bisa berspekulasi terlalu jauh terhadap situasi ini dan menyimpulkan terlalu dini terhadap keadaan situasi hari ini. Tapi sekurang-kurangnya sampai sejauh ini ada nggak komunikasi secara informal dengan Mas Gibran misalnya yang dilakukan oleh Partai Golkar? Oh, kalau itu kan memang itu dari dulu memang komunikasi kan lancar-lancar aja, bagus-bagus aja kan antara teman-teman partai, ketua umum kami, terus bahkan anak-anak mudanya juga dengan Mas Gibran kan juga seperti kayak kita kan Menpora kita kan juga seumuran dengan betul. Gibran. Lalu kita juga punya kayak Mas Diko itu Bupati Kendal kan juga cukup intensif dengan Mas Gibran. Lalu ketua umum AMPI kami kan Pak Mas Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan, itu juga dengan Mas Gibran intensif ya. Nah, jadi saya pikir kalau komunikasi itu saya rasa dari jauh dulu juga memang sudah bagus dengan beliau-beliau. Sebenarnya masyarakat juga pengen tahu nih Kang Maman, artinya dengan munculnya nama Mas Gibran ini kan terutama karena ini muncul di Koalisi Indonesia Maju, sebenarnya juga jadi menimbulkan pertanyaan. Pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Ini ada seorang yang jelas-jelas beliau kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dan di Koalisi Indonesia Maju bukan tidak ada tokoh-tokoh hebat misalnya. Kita sebut Pak Erlangga Hartarto sebagai ketua umum Partai Golkar. Ada Pak Yusril Iza Mahendra di sana. Ada mungkin Mas AHY dan juga disebutkan beberapa nama yang kemarin sudah sempat dibocorkan itu. Juga beberapa nama lain, ada beberapa ketua umum Partai Gelora dan segala macamnya itu di Pajul sebagai ketua umum Partai Amanat Nasional. Tetapi ada dinamika apa sehingga kemudian justru ada seorang kader yang bukan menjadi bagian dari Koalisi Indonesia Maju justru menjadi bagian yang amat strategis jadi pilihan di Koalisi Indonesia Maju gitu Kang Maman. Ada apa sebenarnya gitu? Sampai saat ini Mas, saya ingin sampaikan bahwa status calon wakil presiden itu belum ketemu pada satu titik kesepakatan satu orang nama Mas Gibran. Semua kan masih muncul kan seperti kita ketahui masih 4 nama kan yang diusulkan. Jadi saya pikir terlalu dini untuk menyimpulkan bahwa kita akan mendorong bahwa Mas Gibran sebagai cawapres karena masih banyak proses-proses politik yang harus dibicarakan di level ketua umum partai koalisi. Dan memang saya pikir artinya masyarakat kan sedang menunggu sebenarnya. Ya, gimana Kang Maman? Iya, nah itu tadi saya bilang tentunya semua juga menanti dan menunggu. Sama kita semua juga seperti itu. Tapi kembali lagi kita nggak bisa mengambil kesimpulan terlalu awal terhadap semuanya. Karena daripada nanti kita berspekulasi mengambil kesimpulan terlalu cepat, ya kita ambil contoh sampai barang ini belum resmi mendaftar itu semua bisa sampai tanggal 25 gitu ya. Gitu. Nah, cuman kan ada satu hal, tapi saya mencoba mencoba untuk meluruskan
Pertama saya ingin sampaikan ini dulu. Bagi kami status hari ini saya sudah tegaskan dari di awal bahwa Partai Golkar bersama-sama dengan partai koalisi lainnya itu masih bersepakat terhadap 4 nama calon. Oke. Namun bahwa masih ada, jadi artinya itu dulu satu. Lalu yang kedua, saya ingin sampaikan begini, ini mohon maaf nih Mas, saya agak batuk. Ya nggak apa-apa Kang Maman. Oke. Tapi saya mencoba meluruskan ya. Ini kan kesannya, maksud saya terhadap saya bukannya ini, kita tidak pada posisi ini, tapi saya pengen kita fair, kita objektif melihatnya secara utuh. Seakan-akan bahwa dengan munculnya nama seorang Gibran, kita ingin mengatakan bahwa telah terjadi politik dinasti. Kan begitu ya? Iya betul, itu yang muncul di publik. Saya ingin sampaikan, ya itu yang muncul di publik. Politik dinasti itu kalau appointed, Mas. Jadi misalnya saya punya anak, saya langsung taruh dia menjadi posisi A. Artinya itu bisa kita sebutkan sebagai politik dinasti. Oke. Tetapi kita sulit dengan sistem demokrasi yang seperti sekarang. Kalau kita mau mengatakan bahwa seseorang itu besar karena politik dinasti, sulit. Karena apa? Karena kembali lagi pada akhirnya itu masyarakat yang menilai. Sebagai contoh misalnya, kita mau usulkan seorang Gibran nanti misalnya menjadi calon A, calon B, atau calon C. Saya mau mengusulkan anak saya menjadi calon A, atau calon B, atau calon C. Tapi kalau masyarakat nggak mau, terus mau gimana? Di mana politik dinastinya? Kan itu loh maksud saya. Jadi kecuali kalau dia memegang posisi-posisi appointed, yang misalnya dia menjadi menteri, pas lagi Pak Jokowi menjadi presiden, dia taruh anaknya menjadi menteri. Pada saat Pak Jokowi menjadi presiden, dia taruh anaknya menjadi kepala dinas A gitu misalnya gitu ya. Tapi kan hari ini kalau kita perhatikan Pak Jokowi mendorong Gibran menjadi wali kota Solo, dipilih oleh masyarakat. Pak Jokowi taruh anak menantunya Pak Bobi di wali kota Medan. Jadi wali kota Medan dipilih oleh masyarakat Medan. Artinya berarti masyarakat Medan memang menyukai gitu loh maksud saya. Karena pada akhirnya esensi dari demokrasi itu kan suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi kita susah misalnya, dan ini banyak contoh kasus sekarang di Indonesia. Bapaknya jadi gubernur, dia atau bapaknya menjadi bupati, dia dorong istrinya misalnya ya. Setelah istri kadang-kadang ada yang mendorong anaknya. Tetapi dipilih oleh rakyat. Nah pertanyaan saya, salahnya di mana? Yang salah orang yang mengusulkan atau yang memilih? Oke. Kalau kan ini jadi pertanyaan. Ini kan menjadi debatable sebetulnya. Ya artinya di dalam era demokrasi seperti sekarang ini, mau kita usulkan siapapun, mau dia anak kita, bukan anak kita, mau dia orang berkualitas atau tidak berkualitas, selama hari ini masyarakat menilainya berbeda, kita mau ngomong. Sebagai contoh, contoh kasus sekarang kepada kami Partai Golkar. Contoh misalnya, kami sampai hari ini menganggap bahwa yang memiliki kualifikasi secara objektif maupun subjektif ketua umum kami menjadi capres atau menjadi cawapres. Tetapi kalau berdasarkan hasil survei yang dilihat dari pendekatan saintifik dan akademik, ketua umum kami secara elektoralnya tidak tinggi seperti Pak Prabowo, seperti seperti Pak Anies, seperti Pak Ganjar gitu. Nah masa iya sih di satu sisi kita menggunakan standar penilaian terhadap seorang Prabowo, terhadap seorang Ganjar, dan terhadap seorang Anies dalam pendekatan survei.
Tetapi karena dia anaknya seorang Jokowi, misalnya gitu loh Mas saya. Dia anak seorang presiden, dia anak seorang menteri, dia anak seorang gubernur, dia anak seorang wali kota, surveinya memiliki nilai nilai elektoral yang bagus, tinggi. tapi karena dia anak seorang pejabat, akhirnya dia seperti kena kutukan tidak boleh mencalonkan. Oke. Kalau ini yang maksud saya kita harus fair. Nah, kalau logikanya agak kita sedikit balikan Kang Maman. Kenapa adanya tuduhan dinasti politik ini kan sebenarnya bukan per se sebenarnya soal pencalonan Mas Gibran-nya sebenarnya. Tetapi seakan-akan dibuat ada prakondisi tertentu di dalam proses-proses ini. Kalau kita lihat komentar-komentar yang muncul kan, ini ada dari sekian perkara yang muncul di Mahkamah Konstitusi, ada satu perkara yang kemudian diusulkan oleh mahasiswa dari Universitas Solo itu, yang di dalam permohonannya, the real anak ini seorang pengagum Gibran Rakabuming, kan begitu, itu real tertulis. Dan seperti kita semua tahu prosesnya kemudian di internal Mahkamah Konstitusi, bagaimana proses ini terjadi, sampai ada hakim yang menyampaikan secara terbuka seperti itu, sehingga dianggap ini sekedar ada pemaksaan. Persoalan nanti beliau dicalonkan, tentu itu kita bicara tentang hak politik, kembali ke masyarakat mereka bisa memilih atau tidak memilih. Tetapi seakan-akan ada upaya keras, mungkin yang dianggap kali ini oleh masyarakat dari Pak Jokowi misalnya, untuk bisa mencalonkan anaknya ini gitu kira-kira. Iya, sekarang begini, misalnya ada orang pengagumnya Mas Ganjar, pengagumnya Pak Erlangga Hartarto. Saya pengagum Pak Erlangga Hartarto. Saya berusaha keras dan ngotot Mas. Pokoknya dengan segenap daya dobrak saya kepengen Pak Erlangga Hartarto menjadi calon presiden atau menjadi calon wakil presiden. Salah? Oh, nggak salah. Nah berarti begitu juga misalnya Mas Ganjar. Mas Ganjar punya pengagum berat. Dengan segala daya upayanya dia mendobrak. Salah? Kan nggak salah. Betul. Artinya pertanyaannya salahnya di mana juga terhadap seseorang yang tadi dia mengagumi seorang Gibran, dia mengusulkan judicial review. Ya, artinya maksud saya kepengen kita melihat dalam pendekatan yang equal ya semua ya. Nah, walaupun saya harus bilang dulu kepada Mas bahwa belum ada jaminan hari ini bahwa Gibran itu kita calonkan menjadi cawapres ataupun tidak. Ini sampai sekarang kita fair dulu ya. Siap, betul. Cuman saya ingin kita melihatnya sekarang itu, jangan setengah-setengah. Jadi di satu sisi, pertanyaan sederhana saya kan begini, nanti akan ada dua nanti pendekatannya. Pendekatan survei dengan pendekatan real. Apakah masyarakat nanti memilih dia ataupun tidak. Baik. Sekarang tentunya kami partai akan melakukan survei dong. Ini adalah usulan, ada respon, ada dorongan untuk mencalonkan Mas Gibran gitu ya. Ya tentunya kami pasti akan melakukan survei. Nah kalau misalnya surveinya ternyata cukup bagus, cukup positif, belum tentu kita putuskan. Tentunya masih kita pertimbangkan, Nah kalaupun kita ambil keputusan misalnya Mas Gibran misalnya, kan ada publik gitu. Kalau memang masyarakat nggak mau, ya mau dipaksain kayak gimana Mas? Ya memang nggak bakal jadi juga. Jadi itu yang tadi saya bilang, di era demokrasi seperti sekarang ini, di era demokrasi yang seperti sekarang ini, yang ingin saya sampaikan, tidak ada sesuatu hal yang tidak bisa difilterisasi oleh masyarakat, oleh rakyat. Karena pada akhirnya penyaring terbesarnya, terbaiknya adalah rakyat. Jadi kalau misalnya memang rakyat tidak menghendaki, ya kita mau ngomong apa? Artinya dinamika-dinamika yang terjadi saat ini menjadi juga pertimbangan dan masukan untuk Partai Golkar tentunya, Kang Maman ya? Oh iya pasti. Sangat ya. Jadi, namun tentunya harus dipahami oleh semuanya. Ya saya juga harus menyampaikan kepada para pendukungnya Mas Gibran. Ya belum tentu juga dalam nanti pembahasan di antara ketua umum partai, akhirnya yang muncul keputusan yang namanya Mas Gibran, ya semua harus bisa menerima loh. Maksud saya
Ini adalah era demokrasi, ini adalah bagian sebuah proses pematangan dan pendewasaan diri kita di era demokrasi seperti sekarang ini, yang kita menghormati setiap aspirasi yang datang, tapi juga semuanya harus menghormati setiap keputusan yang diambil oleh partai. Jadi, Menariknya, ya gimana Mas? menariknya Partai Golkar ini kan kalau kita lihat sangat dinamis ya, dan memang menjadi partai yang sangat independen kalau kita lihat rekam jejak dan track recordnya. Agak sulit untuk orang menyetir langkah Partai Golkar, malah dalam beberapa kali peristiwa politik Partai Golkar itu sering dianggap menjadi penentu gitu. Nah, ada anggapan seperti ini. Exit point misalnya bagaimana bisa memuluskan langkah Gibran dalam proses pencalonan dia sebagai calon wakil presiden dengan menjadikan seorang Gibran Rakabuming sebagai anggota Partai Golkar. Nah, ini kan santer, langsung muncul di publik, bahkan meme-nya tadi pagi, malah mulai dari tadi malam. Gibran wakil ketua umum Partai Golkar, Gibran kader Partai Golkar, macam-macam, dan ini sudah ramai. Beliau pakai baju warna kuning, batik warna kuning, dan macam-macam. Ini yang muncul di masyarakat, Kang Maman. Apakah memang sesungguhnya sudah ada juga skenario-skenario seperti ini gitu, dan sangat serius gitu dijajaki oleh seorang Gibran? Ya, dia masuk melalui pintu Partai Golkar, dan dari pintu Partai Golkar lah dia muncul sebagai calon wakil presiden, dan dengan sendirinya Partai Golkar merasa ya ini kader kita yang didorong untuk calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo gitu. Ya, itu kan spekulasi publik dan spekulasi media. Sampai hari ini kami belum ada pembahasan ke arah satu, Mas. Oke. Event itu muncul dari kader-kader Partai Golkar, Kang Maman. Ya, namanya aspirasi, Mas. Namanya dinamika di dalam ya. Jangankan Mas Gibran. Ada juga yang mengusulkan saya menjadi calon presiden, calon wakil presiden di dalam partai lagi gitu loh. Jadi itu saya setuju. Iya, jadi artinya begini loh. Namanya aspirasi, namanya usulan. Iya. Ya ada yang mengusulkan saya menjadi cawapres. Betul. Gitu loh. Jadi tapi ini kan usulan nih. Ya, jadi wajar aja kalau misalnya ada dari internal kader partai yang mencoba mengusulkan atau mendorong Mas Gibran gitu ya, menjadi cawapres gitu. Tapi kembali lagi ya, kita di dalam ada mekanisme yang tentunya mekanisme Rapimnas juga akan diambil. Yang dimana di situ isinya adalah ketua-ketua DPD 1 seluruh Indonesia, yang nanti kan akan ditanya, akan diserap aspirasinya, usulannya. Jadi tidak sederhana itu ini yang mau saya bilang. Ini sekaligus mengonfirmasi ya, karena kemarin kan agak kita dengar memantau juga di media, misalnya Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Mas Habib, saya pikir temannya Kang Maman juga gitu, dari Gerindra, yang seakan-akan sudah mendahului Koalisi Indonesia Maju untuk mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju sudah menyepakati Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden. Ini kan muncul juga di pemberitaan kemarin. Tapi kalau kita dengar hari ini malah sebenarnya Golkar belum bisa menyampaikan sikap apa-apa juga gitu. Ya, karena kan masih dalam proses pembahasan nanti, Mas. Ya kayaknya mungkin dalam 1 hari 2 hari ini ya. Ya kan saya pikir nggak ada yang salah juga dengan statementnya Mas Habib itu. Mas Habib kan bilang bahwa Gibran menjadi ini. Kan masuk namanya Mas Gibran dari 4 nama usulan itu. Gitu aja ya. Iya, jadi kita nggak bisa ini. Jadi ini nanti silakan, itu domainnya ketua umum kami masing-masing, Mas. Ketua umum partai koalisi masing-masing akan merembukannya. Bukan domain saya, bukan domainnya Mas Habib, bukan domainnya kita semua, tapi itu domainnya ketua umum partai yang nanti akan bersepakat, bermusyawarah dengan sang ketua umum koalisi. Saya tutup sedikit mungkin diskusi kita, Kang Maman, soal kepemimpinan muda gitu. Di dalam ini kan banyak seakan-akan banyak putusan yang kemarin, termasuk putusan MK kemarin juga, di framing seakan-akan ini terkait regenerasi kepemimpinan muda dan segala macam. Seorang politisi muda seperti Kang Maman juga kan saya tahu sepak terjangnya.
tapi ini juga menjadi diskusi di publik. Kalau orang melihat seorang Maman Abdurrahman, politisi muda Partai Golkar, orang tentu juga bisa melihat rekam jejak sebelum menjadi DPR, bagaimana perjalanan seorang Maman Abdurrahman itu betul-betul dari bawah gitu. Bukan sebuah proses yang instan, kira-kira seperti itu. Nah, tetapi ada seseorang atau dalam arti tertentu tokoh-tokoh politik yang serasa-rasanya tanpa melalui proses yang begitu susah, begitu sulit, malah dipermudah, diberi karpet merah, katanya besok diberi karpet kuning. Nah, ini privilege-privilege seperti ini apakah masih bisa mengafirmasi soal kepemimpinan muda dalam konteks kepemimpinan kita di Indonesia gitu? Begini, proses perjalanan politik setiap orang itu berbeda-beda. Oke. Proses penapakan karir seseorang dari bawah ke tengah, tengah ke atas, itu pun definisinya berbeda-beda. Dari bawah bagi saya tentunya berbeda dari bawah bagi Mas. Kan gitu. Dari bawah bagi saya bisa juga diartikan berbeda dari bawah, bentuk berbeda dengan orang lain. Artinya begini, setiap orang pasti semua proses perjalanan politik yang masing-masing juga punya jalannya masing-masing. Ya kalau tanya ke saya, dengan adanya keputusan MK ini, ya bagi saya ada sisi positifnya, Mas. Oke. Sisi positifnya ini menjadi perbincangan publik bahwa sudah saatnya terjadi sebuah proses percepatan regenerasi kepemimpinan di semua lini, tidak hanya dalam dunia politik, tetapi di dunia pekerjaan, dunia usaha, di dunia akademik, di dunia sosial, di jenjang karir militer, kepolisian, segala macam. Artinya kapasitas seseorang itu sudah tidak bisa lagi dilihat dari sisi umurnya. Jadi misalnya umur saya sekarang 42 tahun, 43 tahun. Oh ternyata ada senior saya umurnya 50 tahun, oh yang diprioritaskan yang 50 tahun. Lalu saya yang 43 nanti dulu. Nah begitu juga saya 43 tahun, saya punya junior, umurnya 35 tahun. Oh yang harus diprioritaskan saya dulu, karena saya lebih senior. Nah, yang harus dipahami oleh semua orang, ini bukan dilihat dari senior atau juniornya, tapi bukan dilihat dari umur atau umurnya lebih muda atau umurnya lebih tua, tapi harus dilihat dari proses kapasitas dan kemampuan diri dia. Nah, saya mengerti maksud pertanyaannya Mas Thomas, arahnya kemana. Dalam hal ini seorang Gibran, kalau tadi dibilang bahwa saya tidak melihatnya seorang Gibran sebagai sosok anak muda yang instan. Kita harus fair loh Mas ya, kita harus apa adanya. Saya tidak melihat seorang Gibran dilihat dari sosok orang yang instan. Ini yang saya bilang, jangan sampai terjadi kutukan. Saya dengan Mas Gibran ini bisa diasumsikan sebagai dua contoh kasus yang bisa kita jadikan rujukan. Saya terjun ke politik memang benar-benar berdasarkan dari proses perjalanan saya secara pribadi, karena saya tidak punya orang tua di panggung politik. Gibran kebetulan bapaknya presiden, tapi kan nggak fair, hanya karena dia bapaknya presiden lalu kita harus mengatakan bahwa dia tidak punya kemampuan, lalu dia sampai pada posisi kayak sekarang karena instan. Enggak juga. Banyak juga Mas, anak-anak pejabat, anak orang hebat, bapaknya si A, si B, si C, tapi pada saat diusul nggak menang tuh. Pada saat dicalonkan menjadi posisi A, posisi B, posisi C, tidak dipilih oleh rakyat, gitu loh maksud saya. Artinya kita harus melihatnya secara utuh dan secara objektif. Kayak contoh kasus Mas Gibran, tentunya dia juga sudah melewati sebuah proses perjalanan hidup sebagai seorang anak muda yang kita masing-masing punya tahu lah. Dia dengan latar belakang usahanya dia, saya dengan latar belakang keaktivisan saya gitu loh. Lalu dia mencoba menjadi wali kota Solo dan menang, terpilih. Saya maju menjadi anggota DPR RI dan menang, terpilih, begitu ya Mas ya. Jadi
ini kan dua posisi elected yang menurut saya sama-sama punya nilai keterpilihan di publik. Berbeda dengan yang appointed ya. Kalau appointed itu diberikan. Ya. Itu yang tadi saya bilang. Kalau seorang Gibran kita nggak bisa melihatnya secara sepele, karena dia menjadi wali kota Solo karena dipilih oleh rakyat. Berbeda kalau mereka yang di-appointed, atau kayak misalnya Mas Gibran tiba-tiba langsung dijadiin menteri oleh bapaknya, nah itu biasa aja tuh, nggak keren-keren amat, karena ya wajar lah dikasih sama bapaknya. Tapi kalau ini kan melalui proses. Jadi maksud saya cuman kepengennya gini, karena di Golkar juga banyak adik-adik saya, Mas. Saya juga punya adik-adik yang ada dia ibunya bupati dulunya, terus sekarang dilanjutkan oleh dia menjadi bupati. Contoh Rindra Bupati Tuban. Itu masih muda, fresh, genuine, pinter, cerdas. Nah, terpilih menjadi Bupati Tuban. Lalu adik saya juga ada namanya Diko. Dia anak dari Bendahara Umum Partai Golkar, Pak Gadin Buto. Dia maju menjadi Bupati Kendal melalui sebuah proses perjalanan kontestasi politik. Ya alhamdulillah terpilih dan berhasil. Gitu loh. Saya punya adik juga perempuan, Diah Roro, anggota DPR RI, anaknya Pak Satya Yuda. Dia maju menjadi anggota DPR RI dari Dapil Gresik Lamongan, terpilih. Gitu loh. Jadi janganlah kita membatasi ruang sekat orang hanya karena dia anak kita, lalu kita mengambil kesimpulan bahwa anak ini bisa terpilih hanya karena faktor orang tuanya. Nanti dulu. Itu berarti kita mengkerdilkan rakyat. Karena rakyat kan tidak bisa dibodohi kayak begitu juga, Mas. Kalau memang dia nggak punya kemampuan, ya nggak akan dipilih. Gitu, Mas, kurang lebih begitu. Ada pertanyaan terakhir aja saya ke Kang Maman. Benar tadi diskusi-diskusi yang seperti Kang Maman sampaikan dengan segala macam pertimbangan yang tadi juga sudah disampaikan. Tetapi big question yang hari ini muncul di masyarakat. Mungkin nggak seorang Presiden Jokowi yang hari ini kita semua sudah tahu masih aktif memegang kekuasaan, begitu tahu dan tentu dengan segala macam, saya pikir informasi sangat terbuka saat ini, taruhlah anaknya jadi dicalonkan sebagai calon wakil presiden. Kan ini yang menjadi kerisauan juga di masyarakat. Apa tanggapan dari Kang Maman? Kan publik kan sama-sama bisa monitor dan kontrol, Mas. Saya pikir di era demokrasi seperti sekarang ini nggak ada sesuatu tidak bisa dikontrol, dan kontrol publik kan nanti bisa menilai dan melihat semuanya apakah proses perjalanan ke depan itu objektif, fairness atau tidak. Dan saya rasa gini, sudah saatnya kita memberikan kepercayaan penuh kepada masyarakat dan rakyat bahwa di era demokratis sekarang ini kita sudah melewati beberapa fase pemilihan. Sekarang saatnya kita percaya sama rakyat. Kalau memang rakyat itu menganggap bahwa ada sebuah proses yang tidak pas, pasti rakyat juga tidak akan mudah untuk diarahkan. Saya pikir seperti itu, Mas. Oke. Terakhir sekali saya ingin mengkonfirmasi sekaligus meminta kejelasan. Berarti dengan dinamika yang terjadi terakhir saat ini setelah putusan Mahkamah Konstitusi, Golkar masih sangat confirm dan meyakinkan Koalisi Indonesia Maju untuk tetap mendorong Pak Erlangga Hartarto sebagai calon wakil presiden mendampingi Pak Prabowo. Begitu Kang Maman? Ya, sementara ini kan masuk nama Pak Prabowo dari 4 nama itu. Tinggal nanti Pak Erlangga. Tinggal nanti kita lihat dalam 1-2 hari ini, Mas, seperti apa proses pembahasan dinamika politiknya. Ya, kita memang punya subjektivitas yang sangat tinggi bahwa kita ingin Pak Erlangga Hartarto. Namun pada saat kita sudah bersepakat bergabung dalam sebuah koalisi, ya kita harus bicara rembukan dengan semua partai koalisi. Jadi seperti itu, Mas. Ya, baik sahabat media Indonesia, itu tadi obrolan kami bersama politisi muda Partai Golkar, Ketua DPD 1 Partai Golkar Kalimantan Barat,
yang saat ini juga menjadi Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Kang Maman Abdurrahman. Sampai ketemu lagi di dalam obrolan politik yang tentu lebih mendalam dalam program-program MITV berikutnya. Sampai jumpa.